Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa pendengar Al-Furqan TV atau Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan semakin dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut dan juga memberi taufik kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan tersebut sehingga keluar dari bulan Ramadan kita sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala, insan yang bertakwa kepadanya, insan yang diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah, tidak lupa kita perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana telah banyak memberikan bimbingan, dorongan kepada kita semua untuk kebahagiaan kita tentunya. Bimbingan, dorongan melakukan kebaikan, peringatan jangan sampai mendekati kejelekan, tentunya tidak lain semuanya untuk kebaikan kita semua. Maka di antara wujud terima kasih kita kepada beliau adalah kita sering membaca sholawat untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kita masih pada pembahasan adkar as-sujud. Di antara doa-doa sujud kita sudah dapatkan beberapa sampai nomor 7. Hari ini kita lanjutkan as-samin, adzikru as-samin, dzikir yang ke-8. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adhamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adhamah. Maha suci yang memiliki jabarut, yang perkasa, wal malakut, dan semua yang ada perbendaraan, wal kibriya, dan kesombongan karena dia saja yang hanya berhak untuk sombong, wal adhamah, keagungan. Ini subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adhamah. Wa hadza wa ma ba'da, dan nomor 8 ini dan zikir-zikir selanjutnya kana yaquluhu fi sholatil lail,
beliau baca ketika sholat malam. Namun tentunya apa yang dibaca di sholat sunnah boleh dibaca di sholat wajib. Zikir yang ada di sholat sunnah adalah boleh dipakai ketika dalam sholat wajib. Dan tentunya sebaliknya, zikir-zikir yang muncul, yang datang riwayat dari Rasulullah ketika sholat wajib, tentunya tidak mengapa diterapkan pada waktu sholat sunnah. At-tasi, zikir yang ke-9, subhanakallahumma atau subhana wa bihamdik. Jadi boleh subhanakallahumma wa bihamdik atau subhana wa bihamdik. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dan segala pujian, dengan segala pujian milikmu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant. Asyira yang ke-10, al-dzikrul al-asyir, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Jadi Allahumma ya Allah, ampuni aku apa yang aku sembunyikan sehingga enggak ada yang tahu. Tentunya ya Allah tahu, maksudnya disembunyikan dari manusia. Wa ma a'lantu, dan yang aku munculkan, aku perlihatkan, aku melakukan dan diketahui orang lain. Jadi minta ampun ini atau zikir berupa doa semacam ini bagus sekali diucapkan. Allahumma gfir lima asrartu wa ma'a'lantu. Allahumma gfir lima asrartu wa ma'a'lantu. Wallahu alam, sebagian mengatakan ini semua adalah dibaca setelah subhana rabbiyal a'la sebagai tambahan dari zikir tersebut. Al-hadiyah asyar yang ke-11, ini Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ini ada cahaya, pelita. Jadi bisa meninggalkan yang jelek, bisa menjauhi yang jelek, bisa melangkah, berpikir yang benar, bersikap yang benar, karena dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bilisani nura, dan di lisanku, ucapanku cahaya. Artinya juga ucapannya terjaga, tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengucapkan, tidak berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ketika kita merasakan banyak melakukan omongan yang salah, atau sebelumnya pikirannya juga enggak benar, ya ada kemungkinan karena kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang mengandalkan pada kemampuan dirinya, dia tidak akan mampu untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang istimewa, manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena rahmat Allah, karunia Allah, taufik dari Allah, seorang mampu menjadi manusia yang sejati, manusia yang untuk apa dia diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita berbanyak doa-doa semacam ini. Jadi biar ucapan ini ucapannya benar. Waj'al fi sam'i nura. Jadikan di pendengaranku cahaya. Artinya tidaklah mendengar, tidaklah berusaha mendengar kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar sesuatu yang tidak baik,
tidak diridhoi, kurang pantas, bahkan lebih-lebih penghinaan terhadap agama ini, maka dia segera menghindarinya, menjauhinya. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong orang-orang yang tidak benar, diolok-olok dan sebagainya, salama, selamat tinggal. Tidak usah terlalu diperhatikan. Waj'al fi basari nura. Dan jadikanlah di penglihatanku cahaya. Jadi pertama hati, lisan, pendengaran, kemudian penglihatan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura. Jadi penglihatan diberikan cahaya oleh Allah sehingga tidak melihat kecuali kebenaran, tidak ingin melihat kecuali yang bermanfaat. Adapun ketika melihat sesuatu maksiat dan sebagainya yang tidak pantas untuk dilihat, maka segera dia memalingkan pandangannya. Waj'al min tahti nura, jadikanlah di bawahku ini cahaya. Waj'al min fawqi nura, dari atasku juga cahaya. Wa an yamini nura, kananku cahaya. Wa an yasari nura, dari kiriku juga cahaya. Waj'al amami nura, jadikanlah di depanku cahaya. Waj'al khalfi nura, di belakangku juga cahaya. Waj'al fi nafsi nura, pada jiwaku ini cahaya. Wa atim li nura, besarkanlah untukku cahaya tersebut. Ini doa yang bagus sekali. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min tahti nura, waj'al min fawqi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, waj'al amami nura, waj'al khalfi nura, waj'al fi nafsi nura. Allahumma wa'adim li nura. Ini sangat bagus sekali. Ats-tsaniya asyar, adzikru ats-tsaniya asyar, yang ke-12. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Ya, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dari keridhaanmu dari kemurkaanmu. Jadi kita mau berharap Allah melindungi kita. Minta perlindungan itu apa? Minta perlindungan itu kita takut bahaya yang menghadang kita. Itu namanya minta perlindungan. Isti'anah adalah minta tolong secara umum. Istighotsah minta tolong dalam keadaan sangat darurat. Adapun isti'adzah adalah khawatir akan ini itu, maka kita berlindung. Dan hendaknya kita khawatir. Tidak boleh muslim tidak khawatir. Tidak boleh muslim tidak khawatir. Karena begitu banyaknya halangan. Begitu banyaknya penghalang ketika kita berusaha menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini jadi harus. Kemudian juga Allah itu mempunyai ridho. Juga Allah itu mempunyai kemarahan. Dua sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat ridho dan sifat marah. Sukh, ada sejenis marah, hampir sama dengan ghadab. Jadi kemurkaan, kemarahan. Jadi kok sama dengan kita? Ya tidak sama. Allah mendengar, kita mendengar, ya enggak harus sama. Allah melihat, kita melihat, ya enggak sama. Hewan banyak melihat juga. Kita tidak sama dengan hewan. Antara makhluk yang melihat dan yang melihat bisa beda. Antara makhluk yang mendengar dan yang mendengar yang lainnya bisa beda. Bagaimana antara makhluk dengan penciptanya? Tentunya mendengarnya beda, melihatnya berbeda.
Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika. Berlindung dari ampunanmu, kemurahanmu, dari hukumanmu. Jadi kita berlindung dengan apa? Dengan maha pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha longgar, maha mengampuni. Dari hukuman darinya, ya Allah aku berlindung jangan kau hukum. Karena engkau adalah maha mengampuni. Engkau mengampuni banyak sekali, memaafkan banyak sekali. Ya Allah jangan kau murkai aku. Karena engkau sangat pemurah dan sebagainya. Wa a'udzubika mink. Dan aku berlindung kepadamu la ukhsisana'an alaik. Aku tidak mampu, aku tidak menghitung pujian atasmu. Anta kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Ini yang ke-12. Yang terakhir, zikir-zikir sujud yang beliau sampaikan. Sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya. An-nahyu an qiraatil Qur'ani fis sujudi. Larangan membaca Al-Qur'an ketika sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an fir ruku'i was sujudi. Wa ya'muru bil ijtihadi, dan memerintahkan untuk bersungguh-sungguh, wal iktsari, dan memperbanyak, minat doa, dari doa-doa. Fi hadza rukni, dalam rukun ini, yaitu rukun sujud. Kita tahu sujud termasuk rukun. Kama madha fir ruku', sebagaimana telah lalu penjelasannya ketika membahas ruku'. Ketika membahas rukuk, hadisnya satu kesatuan dengan sujud ini. Di antaranya ketika sujud untuk memperlama dan juga untuk bersungguh-sungguh dalam doa, dan dilarang untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dengan doa-doa dari Al-Quran? Tentunya doa-doa dari Al-Quran kalau yang kita baca doanya saja, enggak mengapa. Intinya nanti ayat biasanya enggak, sebagian tentu enggak dibaca sempurna. Wa minhum yaquluna, ya itu enggak usah dibaca. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ada doa-doa dari Al-Quran dan kita memang sudah sangat mengerti dan kita senang membacanya karena memang isinya sangat istimewa, kalamnya sangat indah, doa yang sangat indah, maka tidak mengapa kita membaca doa-doa tersebut meskipun dari Quran, tapi tujuan kita bukan untuk membaca Quran. Dan di antara cirinya nanti kita baca doanya saja. Jadi lafaz tambahan yang bukan termasuk doa, maka kita hilangkan. Sekali lagi dimulai dari doanya. Ini langsung Rabbana srif anna, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Intinya membaca doa dari ayat-ayat tidak mengapa. Tapi bukan ayatnya secara lengkap. Adapun dari hadis gimana ya sama. Tidak mengapa. Dari yang lainnya tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, doanya. Insya Allah juga tidak mengapa. Karena Rasulullah mengatakan perbanyak sujud, perbanyak doa, semangatlah dalam berdoa. Kalau beliau memberikan contoh ini itu adalah sebagai contoh. Dan bahkan beliau nanti tidak menyebutkan doa-doa kecuali semacam zikir-zikir. Yang disebutkan sebelumnya 12 adalah ada doanya, tapi secara umum adalah zikir. Dari tolapnya, permohonannya ada. Tapi sekali lagi itu adalah zikir. Adapun ini mungkin doa secara umum.
doa apa, minta apa. Bahkan sebagian mengatakan tanpa bahasa Arab boleh. Allah alam, tapi sebaiknya ya kita cukupkan dengan doa-doa yang kita pahami. Karena sholat kita semuanya bahasa Arab, tentunya doanya adalah bahasa Arab. Wallahu a'lam. Jadi anjuran untuk berdoa dan memperlama sujud, larangan untuk membaca Quran. Wa kana yaqulu, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Terdekatnya atau paling dekatnya hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a fihi. Maka perbanyaklah doa. Perbanyak satu doa diulang-ulang atau banyak doa ya semuanya benar. Tidak mengapa. Satu doa diulang. Atau beberapa doa dibaca. Ya, minta ini, minta itu, doa ini, doa itu. Maka tentunya semuanya adalah kebaikan. Ini. Itolatus sujudi, pembahasan selanjutnya tentang itolatus sujud. Itu memperpanjang sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaj'alu sujudahu qariban minar ruku'i fit tuli. Hampir sama dengan rukuknya dalam masalah panjangnya. Jadi sujud ini qariban, mendekati rukuk dalam masalah panjangnya. Wa rubbama balagha fil italati li amrin aridin. Dan terkadang ini lebih lama lagi. Sangat lama sekali karena ada halangan, ada hal-hal yang amrun arid. Bukan tujuan sholat tapi ada perkara yang lain karena masalah yang lain. Kama qala ba'dus sahaba, sebagaimana diceritakan oleh sebagian sahabat. Ini lagi sebagaimana dikisahkan oleh sebagian para sahabat. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi ahduri awil asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami, ya tentunya mau ngimami kami, salah satu sholat duhur atau asar. Jadi rawi ragu duhur atau asar dan tidak mengapa. Jadi seandainya duhur ya boleh dipakai di asar, seandainya asar boleh dipakai duhur, dan bahkan untuk sholat maghrib juga tidak mengapa. Jadi kejadian itu dibolehkan, dibenarkan pada sholat duhur atau asar. Rawinya ragu, namun bukan berarti pembatasan hanya di sholat duhur dan asar saja bolehnya. Oh, duhur asar kan enggak baca keras berarti boleh. Mari bisa kan keras enggak boleh. Enggak, sama saja. Demikian juga di sholat sunnah tentunya tidak mengapa. Jadi rawi ragu, namun tidak mengapa. Karena apa yang dilakukan di sholat duhur ya tentunya bisa dilakukan di sholat asar. Dan bahkan di sholat-sholat yang lainnya. Wa huwa hamilu Hasanan au Husaina. Beliau menggendong, jadi keluar sambil menggendong Hasan dan Husain. Jadi intinya ya Rasulullah itu ada acara resmi, tapi tidak mengapa. Dengan adanya anak-anak itu tidak mengapa. Ini kebudayaan bagus. Jadi semuanya itu jangan terlalu apa istilahnya, protokoler lah. Ya, jangan terlalu ya harus diam terus gitu di masjid, enggak. Ya ada suatu tambahan dari gerakan-gerakan yang wajar, tentunya tidak mengapa seperti gendong anak kan. Sebagian orang berlebihan, enggak boleh sama sekali. Ini enggak mengapa, yang penting tidak berlebihan. Kalau berlebihan gaduh terus di masjid, maka kita cegah anak-anak juga tidak mengapa. Namun sekali lagi bukan berarti total anak-anak nggak boleh ikut kita sholat. Jadi kalau nggak Hasan Husain yang digendong.
Ya mungkin lupa. Rawinya lupa, ragu. Fataqaddaman nabiyyu, Nabi maju yang imami. Fa wada'a inda qadamihi al-yumna, diletakkan di sebelah kaki kanannya. Ya di depannya kanan gitu loh, di kanannya lah. Di kanan beliau. Seandainya di kiri juga tidak mengapa. Tapi mungkin di kanan itu seandainya mau ikut latihan sholat nanti pas. Nah, kalau diajak langsung berdiri di samping kita boleh tidak apa-apa. Diletakkan ya boleh tidak apa-apa. Dikasih mainan ya tidak apa-apa. Kasih makan minuman ya tidak apa-apa. Nah, lebih-lebih kalau dengan mainan atau makanan tersebut dia anteng gitu. Lebih enggak goda sholat kita. Ya tentunya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Diajak berdiri, didirikan di sebelah kita untuk sholat, ya bagus. Enggak ya enggak apa-apa. Satu Rasulullah meletakkan di kanannya, berarti enggak berdirikan untuk sholat, tidak. Summa kabbara li sholati wa shalla. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, beliau sholat. Fasajada baina dhahranai sholatihi. Beliau sujud di antara sujudnya tadi, sajidatan atolaha, sujud yang beliau perlama. Lama, sujudnya lama gitu. Qala, maka rawi mengatakan farafa'tu ra'si min bainan nas. Min bainin nas. Jadi akhirnya aku angkat kepalaku di antara manusia. Jadi orang-orang enggak ngangkat kepala, saya ngangkat kepala. Karena lama sekali. Salah gitu loh. Ini juga nanti menunjukkan bahwasannya yang tidak sengaja mendahului imam maka tidak mengapa. Kalau sengaja mendahului atau menyamai, kalau takbiratul ihram adalah tidak sah. Kalau imam belum mulai kok mulai. Kalau yang lainnya ulama ya mengatakan tidak bagus. Sebenarnya kita hindari. Jadi imam itu kita ikuti hampir sama-sama gitu. Sama-sama tidak boleh, terlalu tertinggal tidak boleh, mendahului tidak boleh. Sama-sama tidak boleh, tertinggal tidak boleh, mendahului tidak boleh. Tertinggal kalau karena udzur tidak mengapa. Jadi sulit untuk sujud dengan cepat. Kakinya agak linu-linu. Atau habis kecelakaan. Maka dia sujudnya agak terlambat daripada yang lainnya. Tidak mengapa. Yang terlarang adalah ketika sengaja. Kalau enggak ngerti salah juga tidak mengapa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kami lupa atau kami salah. Jadi salah ternyata belum waktunya ngangkat. Jadi sekali lagi jangan mendahului dengan sengaja. Kalau ngerti imamnya belum bangkit ya jangan bangkit. Demikian juga jangan terlalu terlambat. Ada orang-orang yang sholatnya itu terlambat. Imamnya sudah rukuk lama dia baru rukuk. Imamnya sudah sujud agak lama dia baru mulai sujud. Ini termasuk penyakit. Sok kusuk. Bahkan mungkin ini wiswas dari setan. Atau enggak tahu cari perhatian orang mungkin. Enggak tahu niatnya tapi ada indikasi yang kenapa kok selalu beda. Ini. Nah, padahal kalau dijadikan imam ya mungkin enggak selama itu. Kalau kita jadi imam loh, kenapa kita rukuk dia enggak segera rukuk. Padahal kalau jadi imam dia perkiraannya sama dengan kita, enggak terlalu lama gitu loh. Jadi kita sudah memberi kesempatan yang lebih sebagai imam. Tapi kok dia belum cukup itu loh. Itu indikasi apa? Indikasi kesombongan. Indikasi yang lain-lainnya. Ketika dijadikan imam kenapa dia kok enggak terlalu lama? Bahkan mungkin lebih pendek daripada yang kami baca. Kita membaca itu belum selesai dia sudah sujud. Sudah pindah gerakan. Tetapi kenapa kalau jadi makmum kita pindah gerakan lama baru pindah? Kalau jadi imam kok dikirnya tidak terlalu lama. Bahkan kita kesulitan mengikuti kadang-kadang. Tapi kalau kita jadi imam, dia nggak mau nurut. Sujud terlambat, gitu. Rukuk terlambat. Ini sekali lagi menimpa sebagian orang.
Enggak diperkenankan. Kalau terlambat terakhir tok salam tok itu saja. Nah, salam saja gimana? Ya yang tertinggal itu salam saja. Yang lainnya sama. Tapi khusus salam itu imam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dikir lama gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Imam sudah ke kiri pun belum selesai. Imam berbalik. Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah. Sudah dikir agak lama gitu baru salam. Ini juga terlarang. Silakan kalau sholat sendiri sampai lama enggak apa-apa. Kalau jamaah, imam assalamualaikum ke kanan, segera ikuti assalamualaikum ke kanan. Meskipun juga ada yang atau bahkan kebiasaannya itu menanti salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Diam saja makmum. Setelah assalamualaikum warahmatullah ke kiri baru makmum ikut. Wallahu alam sebenarnya pertama salam ikut salam juga tidak mengapa dan benar. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ikuti assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau imam enggak salam kedua ya sudah enggak salam kedua. Karena satu salam sudah sah. Ini sekali lagi ikuti segera assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau cuma ngikuti sampai menanti assalamualaikum baru salam masih mending. Jadi makmum salamnya setelah imam salam ke kiri. Ini tertinggal yang wajar karena kebanyakan orang melakukan hal ini. Enggak tahu apa dalilnya. Yang jelas sebenarnya anjurannya adalah suruh ngikuti imam. Kalau salam ya salam. Salam kanan, salam kiri, salam kiri gitu. Wallahu a'lam. Namun ada yang salam kita sudah dzikir lama sebagai imam. Kita sudah berbalik. Dia belum selesai. Ini penyakit. Tidak boleh. Meskipun ustadz, iya meskipun ustadz tidak boleh. Meskipun kelihatannya kusuk, iya meskipun kelihatan kusuk. Dan benar-benar kusuk. Tidak hanya kelihatan, mungkin benar-benar kusuk. Jangan lupa, syarat ibadah selain ikhlas, di antara tandanya kusuk, mencontoh Nabi. Ini mencontoh Nabi. Orang itu jangan ingin tampil beda, kelihatan orang banyak jangan. Kalau dia jangan menampilkan perbedaan. Ini sering kita singgung. Semuanya pakai topi putih, topi kecil, dia pakai topi hitam. Giliran di masyarakat yang pakai topi hitam semua, dia pakai topi putih. Kumpul di masyarakat yang pakai sarung dan koko, pakai jubah selalu, tidak pernah enggak. Kumpul dengan teman-teman berjubah, pakai koko, selalu tampil beda. Ini hati-hati. Meskipun, ya kalau sekali dua kali tidak apa-apa. Kalau tampil beda sekali dua kali itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia mungkin ingin mendakwahkan dengan perbuatan bahwasanya tidak harus sama. Kalau berbeda yang sekali dua kali wajar tidak mengapa. Bahkan untuk berdakwah bagus. Ini tidak harus sama terus gitu. Tetapi kalau selalu tampil beda maka terlarang. Salat juga demikian. Imam salam ya segera salam. Ini. Kembali ke hadis. Farajatu ila sujudi. Aku balik sujud lagi. Bangkit tapi imamnya ternyata belum bangkit. Balik lagi. Tidak apa-apa, benar. Jadi kalau kita curiga gitu lama sekali kok enggak. Ada Allah Akbar ya mungkin imamnya tidur. Kita bangkit loh ternyata imamnya sudah bangkit. Ya mungkin ketika mau membaca takbir dengan keras imamnya ada gangguan gitu. Sekali lagi tidak apa-apa. Kalau memang terlalu lama kita bangkit melihat. Kalau kita prediksi mungkin ada sesuatu terjadi. Kalau ternyata nggak ada apa-apa ya segera balik sujud. Ini.
Afan tadi. Farafa'tu ra'si min bainana. Saya angkat kepalaku di antara orang-orang. Faidah sobiyus ala dohri rasulil wa huwa sajidun. Ternyata di punggungnya Rasul itu ada anaknya tadi. Anaknya innaka sajadta baina dhahranai salatika hadihi sajdatan atoltaha. Wahai Rasulullah, engkau sungguhnya sujud di antara salatmu ini sujud yang engkau lakukan dengan lama sekali. Jadi engkau perlama sujudmu. Hatta donanna, sampai kami menyangka, mengira, memprediksi kami apa? Pikir ada sesuatu yang baru. Au anu yuhi ilaik atau yuha ilaik atau yuha ilaik. Kamu dikasih wahyu mungkin. Di tengah-tengah sholat dikasih wahyu. Kami berpikir gitu. Jadi ada apa? Terjadi sesuatu, baik perubahan syariat atau terjadi sesuatu yang lainnya, atau sedang diwahyukan kepada engkau. Qala kullu dzalika lam yakun. Tidak ada. Tidak ada hal-hal yang baru, tidak pula ada wahyu turun. Walakin ibni, tetapi putraku ini, jadi cucunya itu dikatakan putranya, irtahalani, menjadikan aku kendaraan. Artinya dia naik di punggungku. Jadi main-main gitu loh. Jadi ya orang anak kecil, ketika kita belum sholat dia duduk manis, ketika mulai sholat dia minta gendong. Ya tidak apa-apa, gendong saja. Ketika kita berdiri dia minta gendong. Ketika kita sujud dia kadang-kadang di punggung kita, kadang-kadang menghalangi tempat sujud kita. Anak kecil. Tidak mengapa. Ini. Fakarihtu an ujilahu hatta yakdiyaha hajatahu. Aku enggak suka untuk mempercepat sampai anak-anak tadi dia menyelesaikan keperluannya. Mainnya itu sudah puas gitu. Ketika sudah puas, turun sendiri, baru Rasulullah bangkit. Ini. Apakah sunnahnya harus itu dinanti lama sampai anaknya selesai? Juga tidak. Ketika kita bangkit dan tidak mengapa, maka bangkit saja. Anak juga paham, oh sudah waktunya bangkit, dia akan minggir dan seterusnya. Jadi kejadian ini kebetulan Rasulullah lama sekali. Ya karena ya dari ada anak ya, dan memang dianjurkan memperlama sujud, banyak-banyak berdoa. Kalau ada kejadian gitu ya doa. Apalagi sholat sendiri. Lebih mudah untuk mempraktekkan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihadisin akhar, dalam hadis yang lain. Jadi kita tidak bacakan kadang-kadang rawahu fulan, tidak kita bacakan. Silakan merujuk kembali kepada kitab beliau Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha ta'alib Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallah. Silakan dilihat sendiri. Wa bi hadisin akhar kana sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faida sajata wasabal Hasanu wal Husainu ala dhahri. Jadi ketika beliau sujud maka segera melompat atau segera menaiki punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida mana uhuma, ketika orang-orang mencegahnya. Jadi jangan gitu. Asyara ilaihim anta auhuma. Beliau mengisyarat dengan tangannya untuk biarkan saja. Jadi ketika kita sholat ada orang yang mungkin ngomong, nak jangan ganggu. Kita kasih isyarat biar saja.
Biar saja main. Ini isyarat yang penting, isyarat yang dipahami. Ini juga mengingatkan kita gerakan dalam sholat yang diperlukan tidak mengapa. Misalkan sering terjadi saat ini HP berbunyi di tengah-tengah sholat. Tidak mengapa kita buka, kita matikan. Ini memang sebaiknya sebelum masuk masjid atau kalau tidak di tempat perantauan nggak usah bawa HP. Jadi yang bagus memang ke masjid sebelah rumah, masjid ini nggak usah bawa HP. Namun ya suatu yang mustahil untuk tidak membawa HP semuanya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa lah tanpa HP, tapi yo kadang-kadang situasi kondisi menuntut kita bawa HP kan. Atau karena lupa atau karena apa, yang jelas kita bawa HP. Kita sarankan untuk segera silent. Dan perlu nanti kalau di silent taruh tas atau taruh di saku, nanti jangan dibuka ketika sudah selesai dia mau keluar itu. Usahakan kecuali mau baca dzikir, mau doa dari situ. Tapi kalau digunakan untuk bisnis, balas WA ketika menanti imam itu sebenarnya kurang pas, ya boleh-boleh saja. Boleh. Namun sebaiknya pergunakan untuk dzikir, pergunakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya jangan bawa HP kalau nggak perlu. Kalau memang bawa HP karena keperluan ini itu, didiamkan suaranya, disembunyikan di saku, di tas dan lain sebagainya. Kalau lupa atau tergesa-gesa gara-gara lupa atau gara-gara tergesa-gesa, dia sudah iqomat, dia segera masuk masjid, HP-nya lupa, langsung taruh saku tanpa dimatikan. Tengah-tengah ada suaranya, panggilan masuk, maka angkat saja. Maksudnya angkat HP-nya, bukan diterima teleponnya, diangkat dimatikan. Atau kalau nggak perlu diangkat, dengan memasukkan ke saku jari kita sudah bisa mematikannya, kita matikan. Nanti nelpon lagi, kok nelpon lagi? Dipegangi, sambil dipegangi HP itu. Jadi ketika nelpon cancel. Kalau dibuka, kalau sekiranya tanpa speaker, artinya suaranya nggak ganggu orang yang sholat, nggak mengapa. Kita buka, terus kita keraskan bacaan, biar dia paham kita sedang sholat. Nah, kita cancel. Nah, kalau cancel nelpon terus. Kalau dibuka, terus kita baca Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim. Dia sholat. Intinya gerak yang sedikit tadi nggak mengapa. Di cancel, ya baiknya memang nggak bawa HP atau HP-nya di silent, di somit tanpa suara, biar nggak ganggu. Namun kalau memang lupa, maka caranya gitu. Dimatikan, diangkat, di cancel. Kok nelpon lagi dan agak mengganggu itu, diangkat, dibuka, tapi jangan sampai suaranya pakai speaker sehingga orang dengar. Dia bisa dengar suara kita, namun suara dia tidak kita dengar. Ini tidak apa-apa. Nah, taib. Kalau dijawab gimana? Ini ada beberapa kisah beberapa tahun yang lalu. Ada kisah jamaah sholat tuh teleponnya diangkat. Jadi ketika sholat di telepon diangkat, menjawab sedang sholat. Nah, jadi sedang sholat. Otomatis jamaah menahan tawa. Kerepotan menahan tawa. Setelah sepekan saya datang ditanya gimana? Sah enggak ibadah kami? Karena sulit menahan tawa. Kalau yang mengumbar sebenarnya enggak sah. Tapi yang benar-benar berusaha menahan insya Allah sah. Tapi namun karena kejadiannya sudah sepekan, maka ya sudah, gimana lagi, sudah berlalu. Kemudian bagaimana yang ngangkat telepon? Ya karena enggak ngerti, ya enggak apa-apa, sah sholatnya. Enggak perlu ngulang. Namun kalau sudah ngerti, paham, terus melakukannya, tentunya sholatnya hendaknya diulang.
Jadi diangkat, dimatikan, di cancel, tapi jangan ditanggapi bicaranya. Weng kuai, sik dilu, cik sholat. Nggak boleh. Sekali lagi, sebelum masuk masjid, matikan HP. Ataupun buat diam HP. Kalau perlu tanpa getar. Karena diam bergetar, ganggu kekuasaan kita juga kadang. Siapa ya yang nelpon? Jadi apalagi taruh di depannya, layarnya kelihatan, nanti penelpon kelihatan. Ya mengganggu. Hindari apa saja yang kira-kira mengganggu. Wallahu a'lam. Taib, jadi ketika para sahabat menginginkan mencegah Hasan Husain, Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, biarkan saja. Ini. Dan ini mengingatkan kita boleh gerak dalam sholat kalau diperlukan. Dan juga yang sering terjadi, kita ingatkan tadi, HP saat ini problem. Kalau bersuara di tengah-tengah sholat mengganggu orang banyak, segera diangkat, di cancel atau diterima, tapi usahakan suaranya dia tidak sampai keluar dari speaker HP kita sehingga mempengaruhi orang-orang dalam sholatnya. Usahakan. Baik, ya lebih baik jangan bawa HP. Kalau bawa HP ya dibuat diam, tidak mengganggu orang lain. Dimatikan ya apa dimatikan. Tidak hanya dibuat diam tapi dimatikan. Ketika orang telepon dalam keadaan mati, biasanya nggak berusaha untuk nelpon lagi. Adapun kalau dalam keadaan hidup, biasanya masih ditelepon lagi. Falamma qadha sholata, selesai sholat, wadu'ahuma fi hijrihi, beliau pangku di pangkuannya, jadi diletakkan di pahanya, di pangku lah. Habis sholat beliau pangku. Dan ini menunjukkan kita bahwasanya hendaknya orang tua sayang kepada anak-anak, cucu dan lain sebagainya. Bahkan dalam ibadah diajak. Bahkan dalam ibadah pun diajak. Bukan hanya ketika main-main, ketika jalan-jalan, enggak. Dalam masalah ibadah kita ajak, kita latih dia, kita pahamkan dia tentang peribadan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidak barokahnya. Kalau masalah majelis ilmu diajak ngaji ya enggak akan paham, tapi enggak apa-apa. Barokahnya majelis. Beliau mengatakan man ahabbani falyuhibba hadain. Orang yang mencintai aku hendaknya mencintai keduanya. Jadi sekali lagi, orang yang mencintai aku hendaknya mencintai keduanya. Maka salahlah, sesatlah orang-orang yang mengganggu keduanya, membunuh keduanya. Ini kan dalam kisah mereka kan akhirnya terbunuh. Terkenal Husain di Karbala. Orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasul hendaknya mencintai keduanya. Jadi ada orang-orang yang berlebihan dalam bencinya atau karena apa wallahu alam sehingga memusuhi keturunan Rasulullah ini. Meskipun keturunan Jalil Jalur putri Rasulullah, bukan dari putra Rasulullah karena Rasul tidak punya putra. Namun tetap perbuatan tersebut perbuatan yang salah. Wallahu alam. Ini sepertinya lamanya gara-gara anak-anak main. Kalau enggak ada anak-anak main gimana lama? Boleh enggak? Ya boleh, enggak mengapa. Meskipun ketika jamaah dilihat jamaahnya. Ini Rasulullah melihat jamaahnya para sahabat saat itu mungkin enggak masalah diperlama. Maka Rasulullah kadang-kadang mengimami orang baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Karena beliau tahu siapa makmumnya. Maka kalau kita ada makmum, kalau makmumnya itu memang tidak mengapa kita tambah sedikit,
Tidak mengapa, tambah banyak tidak mengapa juga tidak mengapa. Namun kalau kira-kira ketika kita tambahkan lamanya menjadi problem, menjadi masalah, membuat mereka berat dan mungkin tidak datang lagi untuk jamaah, maka sebaiknya kita cukupkan sesederhana mungkin. Demikian pagi ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Kemungkinan kitab ini akan dibahas kembali setelah Ramadan. Jadi ketika ke Ramadan kemungkinan kita akan ganti ya nasihat sekitar Ramadan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita baca doa kafaratul majlis. Semoga kalau ada kesalahan, ada hal yang tidak benar yang kita lakukan, Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.